قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Setelah iman kita ini mulai lurus kepada Allah, kita sibuk dalam sunnah Rasulullah. Kalau orang itu iman kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada utusan Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi, para ulama. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan Nabi. Cinta dakwah, orang nggak cinta dakwah itu cintanya kepada Rasulullah itu belum beres berarti. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada umatnya. Kalau cinta kepada umat, tidak mengatakan masa bodoh, nggak ada. Itu masjid-masjid pada kosong tuh bagaimana? Alas, masa bodoh. Saya ini petani, bukan urusan saya. Kamu tuh katanya umatnya Rasulullah. Kok tidak memikirkan umat tuh, kamu tuh bagaimana itu? Iya ya, gimana ya saya ini? Keluar 4 bulan, insya Allah malaikat. Begitu malaikat, biar mikir umat ini. Iman kepada Allah, mesti cinta kepada Allah. Karena semua kebaikan dunia akhirat dari Allah. Maka orang kalau iman kepada Allah, mesti cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, mesti cinta kepada kekasih Allah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah, cinta pada sunnah Rasulullah. Cinta pada perjuangan Rasulullah. Cinta kepada umat Rasulullah. Cinta kepada ulama pewaris Rasulullah. Cinta baca selawat kepada Rasulullah. Iya, cinta pada Rasulullah nggak pernah baca selawat. Oh, keliru. Orang yang lupa baca selawat berarti lupa jalan ke surga. Ya, ada hadisnya kan. Cinta Rasulullah mesti bisa selawat sebanyak-banyaknya. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada umat. Kalau cinta kepada umat mesti mengajak umat kepada jalan surga. Kalau tidak mengajak umat ke jalan surga, berarti itu kejam kepada umat. Kelihatannya di dunia tidak kejam, sebetulnya itu kejam. Ya, orang itu kalau nggak mau ngajak orang lain ke surga, membiarkan mereka ke neraka, itu kejam. Orang yang kejam dibenci oleh Allah. Apalagi melihat maksiat malah tertawa, itu lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi itu maka orang yang nonton televisi melihat maksiat-maksiat malah tersenyum, itu orang kejam. Nah, itu orang pada digiring setan ke neraka, kamu malah senyum-senyum. Oh, bahaya itu kalau nggak istighfar, nanti bisa-bisa kamu dinilai kejam oleh Allah. Bahaya. Kalau kita melihat orang maksiat itu harus sedih, nangis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Maka para wali-wali Allah itu orang yang sayang kepada umat. Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, kalau kamu ingin jadi wali Allah, salah satu syaratnya yang paling penting sayang kepada umat. Bukan masa bodoh kepada umat. Nah, kalau orang itu disayangi oleh Allah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang kalau disayangi oleh Allah, sudah nanti oleh Allah pasti dibimbing. Maka orang itu kalau sayang pada umat, dakwah, kelihatannya itu ngajak orang lain. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, ikhlas karena sayang kepada umat, nanti oleh Allah dibimbing. Tadinya nakal, setelah mau silaturahim, ngajak orang ke masjid, tiba-tiba nakalnya berkurang. Dakwah lagi, berkurang lagi. Dakwah lagi, berkurang lagi. Lama-lama bagus. Maka dakwah itu bukan untuk memperbaiki orang lain yang paling penting. Dakwah itu sebetulnya untuk memperbaiki diri sendiri, supaya kita disayang oleh Allah, akhirnya dibimbing oleh Allah, tidak dibiarkan oleh Allah dalam kejahatan, keburukan, kegelapan. Insyaallah malaikat. Dakwah ini bentuk sayang yang terbesar. Kalau kamu ada orang sakit, kamu kasih obat, capek, kamu pijeti, itu juga sayang, itu juga bagus. Bahkan bukan hanya sayang kepada manusia, sayang kepada binatang. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi,
Ya Rasulullah, saya ini punya kambing dan saya sayang sama kambing saya itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sayang sama kambing kamu, Allah sayangi kamu. Nyayangi kambing aja Allah suka juga sama kan. Tapi sayang terbesar, itulah sayangnya para nabi, para rasul, sayang dengan mengajak manusia menuju surga Allah. Kalau kamu lihat orang sakit, kamu obati, nanti habis diobati sehat, setelah sehat sakit lagi. Tapi kalau kamu melihat orang sakit, kamu ajak mengamalkan agama ke surga, dia akan sehat selama-lamanya. Kalau kamu ada orang miskin, kamu kasih beras, itu juga bagus, itu juga perintah Allah. Tapi nanti kalau berasnya habis bagaimana? Miskin lagi. Ajak dia menjalankan agama, masuk surga, kaya selama-lamanya. Maka orang yang mengajak orang kepada agama itu sama mengasih obat selama-lamanya, ngasih duit selama-lamanya, ngasih kerajaan selama-lamanya. Maka itulah sayang terbesar. Maka makhluk di dunia ini, malaikat, yang paling benci pada manusia itu setan. Maka kalau ada orang sayang sama manusia ini, setan tuh nggak seneng, digoda. Kamu amalkan agama, tapi jangan ngajak orang lain. Orang lain itu urusan saya, katanya setan. Jangan ngajak-ngajak ya. Kamu birit-birit sendiri, jangan ngajak orang. Kamu itu ganggu kerja saya, katanya setan. Maka orang itu kalau mau dakwah itu alasannya banyak, karena diajari oleh setan. Saya repot ini, repot itu, repot ini, repot itu. Terakhir kalau sudah nganggur, saya nggak berani. Sudah, kalau sudah nggak berani itu sudah. Nah, apa ada orang mukuli kamu tuh kalau dakwah? Ya nggak ada. Lah kok nggak berani? Nggak tahu, nggak enak gitu loh. Setan nih, setan. Setan tuh nggak mau kita menyayangi orang, nggak mau. Maunya kita kejam sama orang, karena setan tuh makhluk kejam. Tapi makhluk kejam ngakunya kasih sayang, itu setan. Oh, anak ini jangan dibangunin tidur, kasihan. Ya, dia masih capek, biar aja tidur, nggak usah salat subuh. Perasaannya sayang, padahal itu menjerumuskan anaknya ke jahanam. Insyaallah malaikat, kita harus sayang sama umat.